Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Hikmah Batik Raja, yang saya hormati pula segenap panitia kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah, kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah taala mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan keberkahannya bagi kita semuanya. Kita ditambahkan oleh Allah karunia berupa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Jika seandainya tidak ada hadis lain yang berbicara tentang masjid ini, cukuplah bagi kita bahwasanya masjid ini harus kita muliakan. Kewajiban kita adalah untuk menghormati, memuliakan masjid yang ada. Karena apa? Itu sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan majelis kita saya sebutkan judulnya apa tadi? Menjaga kebersihan masjid. Mungkin banyak di antara panjenengan yang punya anggapan membersihkan masjid ya cuma sekedar rikat-rikat, nyapu, ngepel, niliki WC-ne resik apa ora, gitu ya. Namun apa yang saya maksudkan dengan menjaga kebersihan masjid jauh lebih luas dari itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena masjid ini punya fisik, punya bangunan fisiknya. Masjid ini punya kemuliaan seperti yang tadi saya sebutkan. Ada di sana perkara-perkara yang ngotori fisik masjid. Ada di sana perkara-perkara yang ngotori kemuliaan masjid. Bisa dipahami nggih? Jadi masjid ini punya fisiknya, di mana kita sedang duduk di sini nih. Ini juga harus dijaga kebersihannya. Namun di sana masjid juga punya apa? Kemuliaan, kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada masjid ini. Dan masjid ini dari sisi kemuliaan juga harus kita jaga.
kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan apa-apa yang harus kita jauhkan dari masjid. Apa-apa yang harus ditiadakan dari masjid. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya, yang harus kita bersihkan masjid kita darinya adalah syirik. Masjid ini adalah tempat di mana kita harusnya mengagungkan Allah. Masjid ini adalah tempat di mana kita harusnya mengabdikan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita nodai kehormatan masjid ini dengan perbuatan apa tadi? Syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu adalah sarful ibadah li ghairillah. Yang namanya syirik itu, Bapak Ibu, adalah mempersembahkan satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Pelakunya dikatakan musyrik. Seorang ketika mempersembahkan satu saja di antara ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah, sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Panjenengan insya Allah semuanya tahulah ibadah-ibadah apa yang dilakukan di dalam masjid. Coba sebutkan Bapak Ibu, ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Pertama, salat. Yang kedua, yang ketiga, berhenti nggak? Yang pertama, salat. Di antara ibadah yang dikerjakan di masjid yang kedua, jenengan lagi ngapa sih? Ngaji. Ibadahmu tuh apa? Refreshing. Ibadah atau refreshing? Kemudian yang ketiga, tadi yang disebutkan zikir. Kemudian ada lagi tadarus. Apalagi di bulan Ramadan itu, di akhir Ramadan, itikaf dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan, yang dikerjakan itu memang khusus di dalam masjid. Kita harus berusaha benar-benar lillah. Jangan sampai ada motif-motif lain. Panjenengan datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Hadirkan tata hati, tata niat benar-benar lillah. Jangan sampai apa? Kemudian berharap sesuatu dari selain Allah. Jangan sampai berharap sesuatu yang hanya cuma sekedar duniawi saja. Ora kepenak lah karo tanggane dicawel kawit ganu kon ngaji. Gesiki mumpung ora nak acara pit-pitan nggih. Mendung dadi ora pit-pitan lah, mangkat ngaji umpamanya. Ora kepenak karo tanggane. Jangan sampai seperti itu. Ibu-ibu yang datang ke majelis taklim juga jangan sampai cuma sekedar tekan majelis taklim kok ketemu kanca batir akeh sing digosipi, penap. Malah ngotori gitu ya. Masjid malah dijadikan tempat maksiat, tempat gosip, tempat ngerasani orang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Wa annal masajida lillah, dan bahwasannya dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kita tujukan, misalnya kita duduk di masjid ini, habis sholat kita mau berdoa, misalnya seperti itu. Kan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa itu bainal adzan wal iqamah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan nek maring masjid telat terus ya ora oleh kesempatan seperti ini. Nek panjenengan datang ke masjid itu pas adzan langsung gerigap pergi ke masjid, adzan selesai kemudian jenengan masuk tahiyatul masjid kemudian doa, nah itu kesempatan panjenengan. Jangan sampai jenengan merasa beruntung banget datang ke masjid pas sudah iqamah, nah pas banget ya. Orang mau ngenteni suwe, rugi sebenarnya. Jajal, kebanyakan orang kan seperti itu ya, pas banget ya. Tekan masjid engko pas wis qomat. Nah, dene kayak kanca batir nang kemeranjen ya pada baik kayak gue gitu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, inilah kerugian ketika seorang datang ke masjid kemudian ternyata sudah langsung iqamah. Ada kesempatan di sana, seharusnya dia punya waktu untuk berdoa. Doa ini adalah istimewa, doa itu ibadah. Dan jangan sampai panjenengan nanti ketika di masjid mau berdoa kemudian jenengan kok berdoa malah kepada selain Allah. Tapi Ustadz, aku kan dongane njaluknya maring wong soleh sing wis mati. Wong sing wis mati gue kedudukannya tinggi. Kemudian nanti mereka akan menyampaikan itu kepada Allah gitu. Laras napa mboten? Enggak boleh seperti itu. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika berdoa itu adalah mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak berdoa kepada berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Pakai perantara. Jangan lakukan kesyirikan di dalam masjid dengan apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kanjeng Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah. Jangan sampai kita tujukan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Kemudian ibadah-ibadah yang lain yang tadi kita sebutkan, tadarus Quran, kemudian jenengan mungkin ngajar seperti saya di sini, harus benar-benar nata hati ya. Setiap orang harus berusaha. Antara ikhlas dengan tidak itu ya tipis banget gitu ya. Kadang-kadang gelewar nggak kerasa, astagfirullahaladzim seperti itu. Kita datang ke masjid tadinya ikhlas, ternyata ketika sendalnya hilang gitu langsung orang sida ikhlas, mencak-mencak. Padahal ini sendal jepit biasa Quran anyar gitu. Biasa saja Pak, kalau hilang ya akan diganti dengan yang lebih baik gitu. Selanjutnya yang harus dijauhkan dari masjid, karena itu benar-benar mengotori adalah melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ke masjid tujuan utamanya untuk ibadah seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ketika kita mau ibadah, tolong pahami Bapak Ibu, kita harus benar-benar yakin bahwasanya apa yang mau kita kerjakan ini adalah pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini kewajiban setiap kita sebagai muslim dan muslimah. Kalau mau mengerjakan satu bentuk amal ibadah, kita harus berusaha mengetahui kalau yang mau kita kerjakan ini benar-benar syariat Islam.
Jangan sampai niatan kita datang ke masjid untuk ibadah, malah di masjid itu kita mengerjakan yang kita sangka ibadah ternyata bukan ibadah. Apa ada yang seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Dianggap ibadah tetapi itu menyimpang. Dianggap sebagai syariat tetapi itu apa? Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan setiap amalan yang tidak ada contohnya bakal ditolak oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Sudah mengorbankan tenaga, sudah mengorbankan sebagian harta, berkorban waktu, ternyata tertolak. Rugi banget. Maka kita harus benar-benar berusaha mengetahui yang mau kita kerjakan itu benar-benar dicontohkan, diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, syiar yang ada di masjid ini adalah rujuk kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ustadz-ustadz yang ada di masjid ini pun mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jenengan ketika mau datang ke masjid, pengen memakmurkan masjid, jenengan bisa bertanya, Ustadz, amalan ini ada contohnya dari Kanjeng Nabi ataukah tidak? Silahkan bertanya kepada siapapun ustadz yang menyampaikan materi di sini. Tanyakan, amalan ini ada contohnya apa tidak ustadz? Zikir seperti ini, membaca sekian kali, ada contohnya apa tidak ustadz? Seperti itu. Sehingga ketika kita beramal, kita punya pengharapan besar untuk diterima. Karena tidak cukup sing penting niate ikhlas. Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Seorang modal cuma sekedar niat ikhlas bakal diterima? Belum tentu. Kalau dia mengerjakan ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah jelas ditolak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga yang harus kita jauhkan dari masjid kita, agar kehormatan dan kemuliaannya itu terjaga, agar diselaraskan. Kita kan di masjid mengumandangkan azannya asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan ya, azannya kan seperti itu. Kemudian setelahnya apa? Setelah asyhadu alla ilaha illallah, setelah asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah lagi, Pak. Jangan asyhadu anna Muhammadan. Kan dua kali ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah lagi, kemudian baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selaraskan bahwasanya yang pertama asyhadu an la ilaha illallah tadi, poin pertama, kita buang jauh-jauh kesyirikan dari masjid ini. Yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita buang jauh-jauh dari masjid ini amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk memuliakan masjid dengan semaksimalnya ini seperti ini. Pemuliaan masjid yang paling besar adalah menjauhkan kesyirikan. Kemudian pemuliaan masjid yang setelahnya adalah menjauhkan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, di antara yang harus kita lakukan untuk membersihkan masjid adalah tidak membangun masjid di atas
kuburan. Tidak membangun masjid di atas kuburan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masjid itu tempat ibadah, sementara kuburan bukan tempat ibadah. Tidak boleh disatukan. Masjid tempat ibadah atau bukan? Tempat ibadah. Kuburan tempat ibadah atau bukan? Bukan. Maka tidak boleh disatukan. Sehingga Nabi SAW di saat beliau sedang sakit, yang sakitnya ini menyebabkan meninggalnya beliau, beliau itu mengingatkan dengan keras tentang perbuatan orang-orang terdahulu yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau menjadikan sebagai masjid. Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah menjauhkan dari rahmat. Siapa mereka yang dikutuk, yang dijauhkan dari rahmat? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Kenapa mereka dijauhkan dari rahmat Allah? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini perbuatan yang mendatangkan laknat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah masjid ini sepengetahuan saya tidak dibangun di atas kuburan. Kuburan daerah sini di mana, Pak? Di dekat masjid sana. Dekat pasar. Nah. Tapi masjid itu juga tidak dibangun di atas kuburan kan? Cuma bersampingan. Kalau bersampingan nggak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya kesyirikan yang terjadi pertama kali di sejarah Bani Adam, di sejarah peradaban manusia, itu adalah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi siapa? Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi. Saya berikan pilihan. Pertama, saya sebutkan nabi-nabi yang hurufnya 3 semuanya. Yang pertama, pilih Pak, A, B, C. Nabi kesyirikan, ini pertanyaan di soal ujian Pak. Kesyirikan pertama kali terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia adalah terjadi di zaman Nabi A, Nabi Lut 3 huruf, ya. Yang kedua B, Nabi Hud 3 huruf. Yang ketiga Nabi Nuh 3 huruf. A, B, C. Yang milih A, B, C ya dicoret sisan. Yang benar mana Pak? Sebelah sini coba. Lut, Hud, Nuh. Nuh. Betul Bapak jawabannya. Kesyirikan terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang menjadikan mereka melakukan kesyirikan? Apakah kemudian setan langsung menggelincirkan manusia kepada kesyirikan? Wis, sembah bahagia gitu. Setan seperti itu? Enggak. Ternyata prosesnya itu panjang. Terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah peradaban manusia itu di zaman Nabi Nuh. Tapi prosesnya itu panjang. Ada orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Ada yang namanya Wad, Wad, ada Yaguth, ada Ya'uq, ada Nasr. Ada orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh.
Mereka dai, mereka mengajarkan kepada kebaikan, ngajar kepada Islam. Kemudian setelah itu orang-orang ini meninggal dunia, dikubur. Apakah terjadi kesyirikan saat itu? Belum terjadi kesyirikan. Ketika sudah agak lama waktu daripada meninggalnya tokoh-tokoh ini, syaitan memberikan bisikan kepada manusia di saat itu untuk membuat patung. Patung siapa? Patung orang saleh. Setan berbisik kepada orang-orang tersebut untuk mengingat jasa mereka buat patung. Sabar setan kan ya, enggak langsung ayo lakukan syirik, enggak. Dibisiki untuk apa? Ingat jasa mereka. Dulu mereka duduk di sini ngajari kebaikan, buatkan patung. Dulu yang satunya lagi ngajari di sini, buatkan patung, buat patung, semuanya seperti itu. Apakah langsung mereka melakukan kesyirikan? Belum. Dibuat patung terlebih dahulu, kemudian setelahnya mereka yang orang-orang buat patung ini sudah meninggal semuanya, barulah syaitan beraksi, membisiki kepada generasi yang setelahnya, dulu orang-orang sebelum kalian itu mereka nyembah patung. Ada proses kan? Sabar. Maka kita juga harus sabar, sebagaimana setan juga sabar dalam dakwah. Jenengan kadang-kadang ngajak wong sebisan tok wis tau tek saingi ora gelem ya wis. Jare sapa ngesuk maning gelem, ngesuk maning diajak maning kayak gitu, harusnya sabar kan? Proses menggelincirkan manusia dari tauhid kepada kesyirikan itu bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, karena satu generasi setelahnya kayak gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah petaka yang terjadi di umat manusia. Ketika ada kuburan itu di dalam masjid. Kita lanjutkan. Di antara yang harus kita jauhkan dari masjid agar masjid itu tetap bersih kemuliaannya adalah tidak boleh teriak-teriak di masjid, Pak. Jangan teriak-teriak di masjid. Tapi dene Ustaz teriak-teriak ini bukan teriak-teriak ngajar. Kalau dikatakan jenengan berteriak-teriak, bukan. Yang namanya teriak-teriak itu teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Kalau guru TPA ngajari anak-anak abata, lihat seru nulis gitu ya, kemudian dibaca diikuti oleh, ini bukan teriak-teriak. Yang namanya teriak-teriak itu apa? Dengan suara keras yang tidak ada maksud dan tujuannya gitu, kecuali dengan hawa nafsunya saja. Saya sebutkan sebuah riwayat. As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi pernah mengatakan, aku pernah berada di dalam masjid, maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan ketika itu ada seorang yang melemparku dengan kerikil. Jadi As-Sa'ib bin Yazid ini dilempar kerikil oleh seorang. Ketika beliau menoleh, ternyata yang melempar itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab mengisyaratkan, mengatakan, pergilah. Karena di saat itu di Masjid Nabawi ada dua orang yang teriak-teriak, membuat gaduh di dalam masjid. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat As-Sa'ib ini, pergilah dan datangkan padaku dua orang ini. Pergi kamu, samperi dua orang itu yang teriak-teriak, bawa kepadaku. As-Sa'ib berkata, aku pun membawa dua orang tersebut. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua ini? Siapa kalian berdua? Aneh, orang Madinah nggak ada yang teriak-teriak seperti kalian. Kemudian orang ini mengatakan, kami berdua adalah penduduk Taif. Penduduk mana? Taif. Taif itu dekat Mekah. Dari Mekah itu cuma 80 km. Madinah itu sekitar 450 km gitu ya. Arahnya pun berbeda, arahnya berbalik. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma
tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saja kalian berdua berasal dari negeri ini, jika kalian berdua berasal dari Madinah, la auja'tukuma, niscaya aku akan pukul kalian berdua karena telah meninggikan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat gaduh di masjid. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab tegas mengingatkan orang untuk tidak membuat gaduh di masjid. Maka di antara yang kadang-kadang kita prihatin melihat kenyataan di masyarakat kita adalah ketika di dalam masjid itu dimasukkan alat-alat musik. Jauhkan masjid-masjid itu dari alat musik. Zikir, salat, baca Quran, ibadah-ibadah yang lain kerjakan di masjid. Jauhkan masjid dari alat-alat musik. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? Orang ini teh ini kan 5 apa 6? Yang kelima yang kita jauhkan dari masjid agar masjid ini tetap bersih adalah jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid. Ya, sekarang mungkin ya di antara kita ya sudah tahulah, nggak bawa barang ke dalam masjid kemudian ditol gitu ya di dalam masjid. Tapi yang perlu diingatkan adalah kalau jenengan transaksi jual beli online di dalam masjid jangan juga dilakukan, apalagi di saat sedang iktikaf misalnya. Jenengan ngayem-ngayem iktikaf ben lah gampang nanti nyari barang di masjid sambil iktikaf. Ini jangan dilakukan. Pacitan urung duwe, kelambiannya urung duwe, tuku nang masjid ya. Tek 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 tek. Klik 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 klik. Bajune sing lanang, bajune anak, pacitan semuanya untuk lebaran gitu. Jangan sampai dilakukan di dalam masjid, nggak boleh seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Jika engkau melihat ada seorang yang menjual barang di dalam masjid, jika engkau melihat ada seorang yang membeli di dalam masjid, faqulu, katakan kepada mereka, katakan kepada orang tersebut, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perjualbelianmu. Ini doa dari Nabi yang dianjurkan untuk disampaikan kepada orang yang jual beli di dalam masjid. Masjid untuk ibadah, bukan untuk seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, idza ra'aitum man yunshidu fihi dhalatan faqulu la raddallahu alaik. Jika engkau melihat di masjid ada seorang yang mengumumkan barang hilang, dia kehilangan di masjid. Tadi kehilangan sendal anyar gitu ya. Pas ke masjid kemudian langsung, saya kehilangan sendal gitu. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang semacam ini, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Kalau yang mengumumkan orang lain, oke, Pak. Kalau seandainya yang mengumumkan itu siapa? Biasanya siapa yang mengumumkan? Ada jam tertinggal, takmir gitu ya. Nah, takmir ini kan kepedulian karena menjaga tentang keamanan masjid gitu ya. Ada jam tangan yang tertinggal, ada cincin di di kamar mandi putri dan lain sebagainya misalnya. Maka boleh kalau seandainya itu takmir masjid ya, bukan orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan jangan ngumumkan seperti itu di masjid. Kemudian selanjutnya di antara yang perlu kita jauhkan dari masjid, tadi kan hal-hal yang
terkait dengan mengotori kehormatan kemuliaan masjid. Sekarang yang mengotori masjid secara fisiknya. Yang keenam, membersihkan masjid dari kotoran dan juga kencing, dari barang najis. Intinya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab kampung. Datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian kencing di pojokan masjid. Tentunya masjid zaman dahulu adalah tidak seperti masjid di zaman kita sekarang ini. Masjidnya pakai apa? Ya tanah. Masjidnya tanah berpasir di Madinah. Kemudian orang ini dikejar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikejar oleh para sahabat. Para sahabat yang melihat ada orang kencing di situ dikejar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da'uhu, biarkan. Lagi kencing dikejar, coba gimana efeknya? Pak, ini lagi kencing, sudah kencing. Kemudian digiyak. Bahasa kita digiyak, Mbak. Lagi kencing digiyak. Apa yang terjadi? Mempret-mempret terkaruan gitu kan? Tambah tersebar ya. Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan. La tajrimuhu, la taqta'u baulahu. Jangan hentikan dia lagi kencing. Karena kalau sedang kencing kemudian langsung dipaksa untuk berhenti juga mengakibatkan sakit bagi orang tersebut. Biarkan. Lihat bagaimana lembutnya Nabi. Masjid lagi dikencingi, tahan dulu, tahan, jangan digiyak, gitu bahasa kita. Jangan dihentikan dia lagi kencing. Bukan Nabi itu enggak punya semangat untuk menjaga kebersihan masjid. Para sahabat punya semangat besar, tapi tanpa ilmu. Sahabat semangatnya ketika itu tanpa ilmu. Nabi mengatakan jangan. Kemudian Nabi memerintahkan, datangkan seember air, kemudian disiramkan ke tempat kencing tersebut. Kan ngeresep otomatis. Maka ini faidah, Pak. Kalau ada tempat, sekarang sudah nggak ada rumah atau dapur yang pakai tanah ya. Bagaimana mensucikan tanah yang terkena najis? Di antara caranya adalah menuangkan air. Kan najisnya meresap semuanya. Maka sudah cukup. Itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian Nabi SAW mendekati orang Badui tersebut dan memberikan nasihat. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid seperti ini, la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh, tidak pantas ada di dalamnya kencing, ada kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Masjid itu dibangun untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalati wa qiraatil Quran, untuk salat dan juga untuk membaca Al-Qur'an. Ini juga pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap kebersihan masjid secara fisiknya. Selanjutnya, yang keberapa sekarang? 7. Membersihkan masjid dari aroma yang tidak sedap, bau yang tidak sedap. Di antaranya adalah seorang yang habis makan bawang putih, bawang merah yang mentah, misalnya makan sate, itu tidak boleh ke masjid. Habis makan siang rapat gitu ya, rapat takmir. Kemudian makannya sate. Satenya ada bawang merahnya, kemudian dimakan. Maka sebaiknya kalau mau ke masjid cek mengganggu apa tidak gitu. Kalau jenengan rumah sana ta orang ganggu, pinggire gejan wong. Sing pinggire mandan astagfirullah. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang, tujuan kita mau ibadah, malah ternyata mengganggu orang. Berkurang kesempurnaan ibadah karena gangguan tersebut, jemaah.
Nabi SAW beliau bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," yakni ats-tsaum. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man akala tsauman aw basalan aw qurrathan." 3 perkara. Siapa yang makan bawang putih, makan bawang merah, makan qurrath. Qurrath itu ya sejenis kayak daun bawang yang itu aromanya mirip dengan bawang. Yang mentah tentunya. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah mereka mendekati masjid kami. Enggak boleh mendekat ke masjid. Alhamdulillah malah salat nang omah. Bukan seperti itu, malah ketika dianjurkan, saya habis makan bawang. Diajak sama temannya, "Pak, ke masjid, Pak." Saya habis makan sate. Habis makan bawang maksudnya. Jangan alasan seperti itu. Masa setiap hari makan sate gitu. Demikian juga makanan yang lain yang berbau. Seperti apa? Petai. Apalagi? Jengkol. Apalagi? Duren. Sama. Makanan yang wangi-wangi yang orang makannya itu enak, tapi bagi tetangganya kan gak enak. Apa maning mangan duren ngantakan gelegekan, Pak? Pinggirnya kayak ngapa rasanya? Astagfirullahaladzim. Yang mangan duren kayaknya puas banget, guys. Sekangkem meranjen miki pesta duren. Pemandangan seperti itu. Jangan sampai kemudian menyangka ini kan wangi, duren kan wangi. Iya wangi. Nggo sing mangan, sing ora mangan langu lan jelai banget kan? Iya. Jangan ganggu orang lain di masjid. Demikian juga hal-hal lain yang mengganggu jamaah yang lain kita harus jauhkan. Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita antutayyib. Masjid itu untuk apa? Untuk dibersihkan, diberikan wewangian di masjid itu. Alhamdulillah di sini ada, tapi kayaknya sudah lama nggak ganti mungkin. Ya karena pandemi, Ustaz kita alasan nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di majelis pagi ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Terkait dengan materi ini ataupun yang lainnya, saya persilahkan. Monggo. Monggo.